Lebih lanjut lagi dan lebih dalam lagi mengenai insiden kecelakaan ATR 42500, kita telah terhubung dengan pengamat penerbangan Bapak Alvin Lee dan kami akan sapa langsung. Selamat sore Pak Alvin. Selamat sore Mbak. Baik Pak Alvin dengan Soza dan Nisrina di studio. Bapak, saat ini kita sudah dalam posisi melihat kasus ATR 42500 ini adalah babaknya akan menantikan hasil dari black box tersebut diidentifikasi oleh tim dari KNKT. Nah, meskipun memang pesawat teridentifikasi keluar dari jalur instrumen approach sebelum hilang kontak, nah tapi dalam kondisi normal nih Pak, apa saja sih kira-kira yang membuat pesawat ini menyimpang hingga masuk ke jalur wilayah pegunungan? Itu saya tidak mampu menerka-nerka Mbak, dan sebaiknya kita menunggu saja hasil dari KNKT setelah meneliti flight data recorder dan cockpit voice recorder untuk mengetahui apa yang membuat pesawat tersebut yang sebenarnya terbang dalam kondisi baik-baik saja ya, tapi pada saat approach untuk pendaratan itu justru bisa melewati checkpoint sehingga melenceng dari jalur semestinya, melenceng ke timur dan akibatnya berbenturan dengan Gunung Bulu Saruang itu. Saya tidak berani menerka-nerka karena sangat banyak kemungkinannya. Apapun yang saya ucapkan sekarang ini tidak akan bisa dipertanggungjawabkan karena saya tidak mempunyai data-data, dan bahkan KNKT pun juga tidak akan berani untuk memperkirakan apa penyebabnya. Demikian. Baik, kalau begitu Pak, terkait dengan black box yang ditemukan, ini kan dikatakan dalam posisi yang masih menempel, sehingga kemarin oleh tim ini dibuka agar bisa diangkut. Nah, ada kemungkinan nggak sih Pak, meskipun memang masih dalam kondisi dudukannya ya, dalam kondisi tempatnya berada, black box tersebut, ada kerusakan yang dialami akibat benturan atau akibat bantingan yang sangat keras, sehingga mungkin bagian FDR atau bagian CVR-nya ini akan susah untuk dideteksi atau diselidiki? Maaf, suara Anda miris sekali. Saya hanya memperkirakan ya apa yang disampaikan tadi. Saya bersyukur bahwa black box ini ditemukan dalam kondisi yang dari video yang saya lihat kondisinya sangat baik dan berhasil dilepas juga. Tentunya cara melepasnya juga harus berhati-hati sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada black box tersebut. Ini juga tidak lepas dari pemilihan posisi black box yang selalu ditempatkan di bagian ekor pesawat, karena bagian ekor pesawat ini sudah diperhitungkan merupakan bagian pesawat yang paling besar kemungkinannya tidak terpengaruh ketika terjadi kecelakaan, baik itu menabrak maupun pesawatnya jatuh di laut. Sudah terbukti bahwa bagian ekor ini yang tempat paling aman untuk menempatkan black box. Dan sekali lagi dalam kecelakaan ATR 42500 ini black box juga ditemukan dalam kondisi baik, dan ini tentunya akan sangat mempermudah proses KNKT untuk mengunduh datanya dan juga dianalisis. Mudah-mudahan dengan ditemukannya black box ini, dan saya yakin black box tersebut yang kemarin ditemukan hari ini sudah dibawa ke Jakarta untuk diunduh data-datanya dan segera dapat dimulai analisis. Tentunya analisis ini tidak hanya oleh KNKT, tapi juga melibatkan dari pembuat pesawat, yaitu dari ATR, kemudian juga ahli-ahli lainnya yang mungkin juga dilibatkan oleh pembuat pesawat tersebut. Misalnya pembuat sistem navigasi dan juga dari ahli-ahli lain yang dirasakan perlu untuk memberikan pendapatnya tentang data-data yang dianalisis. Demikian, Mbak.
Oke, Pak Alvin, ini kan dengan ditemukannya black box pesawat ATR 42500, lantas dalam investigasi, biasanya apa yang pertama kali dianalisis oleh tim investigasi, misalnya saja terkait Maaf, dengan... saya tidak bisa mendengar suara Anda, Mbak, rilis sekali. Baik, iya biasanya apa yang pertama kali dicek atau dianalisis pertama dari black box yang sudah ditemukan? Apakah ini terkait dengan pertama komunikasi pilot, ataupun juga terkait dengan manuver pesawat, ataupun juga terkait dengan kondisi mesin? Pak Alvin, jika Anda mendengar suara saya. Iya, kalau percakapan pilot dengan ATC, rasa-rasanya sudah dibuka oleh KNKT ya. Jadi itu tidak tergantung dari black box, bisa menggunakan rekaman dari AirNav sendiri. Demikian juga data dari radar di ATC itu tentunya juga sudah diunduh untuk dianalisis pergerakan pesawatnya. Nah, yang dari black box ini justru untuk mendalami tentang data-data parameter di pesawat, baik itu dari sistem mesinnya, dari sistem kelistrikan, sistem komunikasi, radio, sistem navigasi, dan lain-lainnya. Untuk suara yang direkam di cockpit voice recorder tentunya bukan hanya suara pilot dan co-pilot, tapi juga suara-suara yang terdengar di dalam kokpit, misalnya suara mesin. Kemudian mungkin kalau pada saat itu cuacanya buruk, apakah ada petir, atau mungkin juga ada suara patahan, atau ada suara ledakan, semuanya akan dianalisis dari sana. Dan itu membutuhkan waktu, karena walaupun menganalisis suara itu tidak semuanya berdasarkan apa yang didengar telinga saja, tapi juga menggunakan komputer, karena ada mungkin suara-suara yang oleh telinga manusia tidak terdengar, tapi dengan menggunakan komputer itu bisa terdeteksi ada suara-suara yang tidak semestinya ada. Kenapa ada suara itu? Nah, itu nanti juga akan di cross check dengan data data penerbangan, yaitu ratusan bahkan mungkin ribuan parameter yang ada di dalam pesawat tersebut. Demikian, Mbak. Baik, kalau begitu kita akan nantikan lebih lanjut saja bagaimana KNKT akan memulai terkait dengan investigasi penyebab dari kecelakaan ini. Terima kasih untuk ulasannya pengamat penerbangan Bapak Alvin Lee. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas.